ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian subuh kemarin, masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu contoh yang indah dalam Al-Quran terkait dengan tema kita subuh hari ini, dalam surah Toha ayat yang ke-44. Itu diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk beramar ma'ruf kepada Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, temui Fir'aun. Innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun ini sudah melampaui batas. Ya, dengan mengaku sebagai Tuhan dan banyak melakukan kezaliman, terutama kepada Bani Israel yang ia perbudak di Mesir itu. Kemudian Allah memberikan catatan penting kepada keduanya ini sebelum berangkat. Faqula lahu qawlan layyina. Nanti kalian berdua sampai kepada Fir'aun, maka ketika berbicara kepadanya, berbicaralah dengan tutur kata yang lemah lembut. Ya, berbicaralah dengan tutur kata yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru, mudah-mudahan dia mau menyadari kesalahannya. Aw yakhsha, atau minimal ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua nabinya ini, kepada kedua rasulnya ini, ketika mereka akan berdakwah kepada Fir'aun. Kita tahu Fir'aun ini termasuk nama yang paling banyak juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada 74 kali nama Fir'aun ini berulang di dalam Al-Quranul Karim, dan semua penyebutan ini berkonotasi kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang melampaui batas. Ya. Contohnya adalah seperti yuzabbihuna abna'akum. Ya. Jadi setiap tahun Fir'aun ini atau Ramses ini melakukan pendataan, terutama anak-anak laki-laki yang baru dilahirkan. Ya. Jadi untuk mengurangi potensi perlawanan dari Bani Israel, maka setiap tahun jumlah anak-anak laki-laki ini dikurangi. Bagaimana caranya dikurangi? Disembelih hidup-hidup. Ya. Ini satu saja. Ini satu saja yang kita sebutkan sudah cukup menggambarkan bagaimana bengisnya Fir'aun ini. Bagaimana karakternya. Itu pun ketika Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah kepada orang dengan karakter seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam,
jangan kasar. Berbicara kepadanya maka berbicaralah dengan layyina, tutur kata yang lembut halus. Jangan mencela, apalagi melaknat. Nah ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab Lataiful Isyarah, kitab tafsir Lataiful Isyarah itu disebutkan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika berhadap-hadapan dengan Fir'aun. Atau kalau kata orang Bugis itu mapalece, ya, melembut-lembutkan hatinya. Nabi Musa mengatakan begini, wahai Ramsis, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, fala tazulu mulkuka, maka kerajaanmu ini tidak akan hilang. Kamu akan tetap menjadi seorang raja. Ya. Wala tafna haramuka, dan kamu tidak akan pernah menjadi orang tua. Kamu akan muda selama-lamanya, dan kamu akan memerintah selama 400 tahun dalam keadaan aman dan damai di dunia. Walakal jannah fil akhirah, nanti di akhirat kamu akan masuk surga. Ini yang diucapkan oleh Musa kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kamu tahu sendiri bahwa kamu itu bukan Tuhan. Jangan begitu. Ucapkan la ilaha illallah, maka kerajaanmu tidak akan sirna. Kamu akan menjadi raja, bukan 10, 20, 30. Kamu akan menjadi raja 400 tahun. Dalam keadaan damai dan penuh dengan kenikmatan di dunia ini. Dan bukan hanya itu, nanti di akhirat kamu akan masuk surga. Tapi bagaimana balasannya? Pak Abah, dia enggan. Dia tidak mau. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, mendidik para nabinya untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang paling indah dan sering dikemukakan di dalam kitab-kitab itu adalah cara yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala. Beliau hidup lama setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan mendapati masa-masa ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan majelis-majelis ilmu. Orang sudah mulai jenuh mendengarkan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Mereka lebih mementingkan pasar. Mereka lebih mementingkan perniagaan. Jadi suatu hari Sayyidina Abu Hurairah ini ingin mengajak supaya manusia ini memperhatikan ilmu agama, memperhatikan majelis-majelis ilmu. Hingga suatu hari beliau datang ke pasar. Kemudian beliau berpidato di pasar. Beliau mengatakan, wahai para pedagang, cepatlah ke masjid. Nanti kalian tidak kebagian. Kemudian para pedagang ini berkata, wahai Abu Hurairah, memangnya apa yang dibagikan di masjid? Abu Hurairah kemudian mengatakan, oh di masjid ini sekarang sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid. Di para pedagang ini Pak mendengar kata warisan, ini langsung bersemangat. Ini mereka tinggalkan dagangannya, kemudian datang ke masjid semua. Abu Hurairah masih di pasar. Setelah sampai di masjid, ternyata mereka hanya melihat ada orang yang baca Quran, ada orang yang berzikir, ada orang yang sholat,
ada orang yang sedang mengkaji tentang halal dan haram. Akhirnya mereka kecewa. Wah, mana ini? Katanya bagi-bagi warisan. Ya. Akhirnya mereka balik lagi ke pasar. Protes mereka sama Abi Hurairah. Wahai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah anda gampangannya ngeprank kami? Lagi bercanda atau bagaimana? Kami tidak melihat ada warisan Rasulullah yang dibagi-bagikan di masjid. Maka Abi Hurairah kemudian bertanya, loh, apa yang kalian lihat di masjid? Kami melihat ada orang yang lagi sholat, ada orang yang lagi baca Quran, ada yang lagi zikir, ada yang lagi mengkaji masalah halal dan haram. Maka kemudian Nabi Hurairah mengatakan, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini caranya. Jadi kita tidak fokus kepada kontennya, tapi kepada bagaimana bijaknya ya seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika ingin menyebarkan atau mengingatkan kembali orang-orang yang mulai lupa, orang-orang yang mulai melalaikan akan hal-hal yang terpenting bagi mereka dengan cara yang sangat indah. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling indah di dalam berdakwah kepada manusia. Kalau kita buka sejarah beliau, ada seorang anak muda yang masih berusia belasan tahun, namanya Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibnul Khattab, salah seorang sahabat yang terkemuka, sahabat yang alim, yang paling mengetahui tentang halal dan haram. Ini adalah Abdullah bin Umar. Ya. Nah, dan Abdullah bin Umar ini ketika Nabi sholat di masjid tengah malam, ini selalu datang bermakmum. Selalu datang bermakmum di tengah kegelapan malam. Ya. Sampai beberapa waktu dia tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan. Ya, absenlah beberapa malam. Ya. Dan Nabi SAW peduli sekali dengan itu. Ya. Sampai kemudian suatu hari baginda Nabi SAW bertemu dengan Abdullah bin Umar. Apa yang Nabi SAW lakukan? Maka Nabi kemudian memegang tangannya. Ini diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Umar. Nabi memegang tangan saya. Kemudian beliau merangkul saya dengan lengan tangan kanannya. Kemudian tersenyum kepada saya, lalu mengatakan, Ni'mal fata anta, wahai Abdullah, sebaik-baik anak muda adalah engkau, apalagi jika engkau istiqomah sholat malam. Ya, itu bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita seperti itu kepada ada anak kita yang sedang malas sholat, lalu kemudian kita dekati? Mungkin kita ajak jalan-jalan sambil kita gandeng tangannya, sambil kita rangkulkan tangan kita di pundaknya, lalu kemudian kita mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya engkau ini seganteng-gantengnya anak muda, apalagi kalau kamu ini rajin sholat. Seperti itu bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menikmati hidangan di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan barangkali Aisyah tidak terlalu memperhatikan sehingga sayur yang beliau sajikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali garamnya. Banyak sekali garamnya. Sehingga ketika Nabi mencicipi, ya, barangkali Nabi terkejut dengan garam yang begitu banyak, sehingga di wajah beliau ini terbayang ekspresi yang kaget gitu. Maka Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah sayur ini enak? Ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, wahai Aisyah,
sayur ini enak sekali, apalagi kalau garamnya dikurangi sedikit. Sayur ini enak sekali, apalagi kalau garamnya dikurangi sedikit. Coba kita perhatikan bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Mungkin boleh dalam keadaan mungkin tidak senang, mungkin ada kegusaran di dalam hati, tapi ketika beliau ingin menyampaikan hal yang benar, tidak ada sedikit pun di situ celah yang kemudian menimpakan kesalahan yang barangkali tidak disengaja dilakukan oleh istrinya ini. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk bentuk aplikasi praktis dari apa yang tadi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika akan berangkat kepada Fir'aun berdakwah. Faqula lahu qawlan layyina, berbicaralah dengan pembicaraan yang lemah lembut. Meskipun kita benar meskipun kebenaran yang ada pada diri kita tidak berarti kemudian membolehkan kita untuk menyampaikan kebenaran itu dengan kasar, dengan caci maki, yang justru akan menyebabkan orang yang kita ajak ini justru semakin mengeras hatinya. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang itu secara fitrah pasti semuanya bisa menerima kebenaran. Secara fitrah, ini dari lubuk hatinya yang paling dalam, pasti dia bisa menerima kebenaran. Cuma yang seringkali orang tidak bisa terima itu adalah cara seseorang mengemas atau menyampaikan kebenaran itu. Jadi kadang-kadang kita benarkan, betul apa yang dia katakan itu, saya tidak mengingkari, itu betul, tapi caranya itu yang saya tidak terima. Nah, caranya ini yang saya tidak terima, itu yang seringkali kita dengarkan. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian menjauhkan manusia dari fitrahnya untuk menerima kebenaran ketika kemudian kita mengemas kebenaran ini dengan cara-cara yang salah. Jadi banyak-banyak kita membuka buku-buku sejarah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat, bagaimana para pendahulu-pendahulu as-salafus salih ketika mengajak manusia. Saya ingin mengakhiri kajian kita subuh hari ini dengan kisah singkat dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah seorang raja yang salih, seorang khalifah yang salih pada zaman dinasti Umayyah. Cuma kadang-kadang beliau ini keras, sampai menumpahkan darah, membunuh. Datang seorang ulama yang kemudian mengingatkan beliau, tapi dengan kata-kata yang kasar sekali. Beginilah, begini, kasar sekali. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan begini, wahai Syekh, Anda ini tidaklah sesolih Nabi Musa, dan saya ini juga tidak sejahat Fir'aun. Jadi Anda ini tidak sesolih Nabi Musa, dan sejahat-jahatnya saya ini tidak sejahat Fir'aun. Tapi coba perhatikan katanya, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Allah ajarkan kepada Musa berbicaralah kepada Fir'aun dengan pembicaraan yang lemah lembut. Maka wahai Syekh, sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan, tapi tolong berlemah lembutlah sedikit. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.